Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Patra Vensoris Vide dari Sukarelawan Kelompok Kasih Insanis Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami dalam perjalanan dari Ende menuju Larantuka. Sekarang sudah lewat Polowaro. Polowaro itu pertengahan antara Ende, kurang lebih ya. Pertengahan antara Ende dengan Maumere. Mudah-mudahan aman dalam perjalanan dan tiba dengan selamat di Larantuka kira-kira tiba jam 12 lah atau jam 1. Dan kita akan Natal di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Keuskupan Larantuka, khususnya di Paroki Pamakayo. Kita akan coba cek-cek di sana apakah ada umat atau saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa untuk kita berikan layanan sosial dan edukasi kesehatan jiwa. Juga kita akan coba mengadvokasi kepada para stakeholder setempat, misalnya tokoh agama atau kepala desa atau camat di sana, atau juga pihak puskesmas atau puskesdes ya, atau puskesmas pembantu. Yang ingin saya infokan kepada teman-teman saat ini, seturut judul dari video ini adalah soal layanan kesehatan jiwa di rumah sakit Indi. Ada apa? Kemarin 21 Desember 2020 kita untuk kesekian kalinya kita membongkar pasung orang dengan gangguan jiwa atau melepaskan orang dengan gangguan jiwa yang terpasung. Dan seperti kabar pada 2 video sebelumnya, saudara kita ini menderita gangguan jiwa sudah 20-an tahun dan dia berada dalam pasungan kurang lebih menurut keluarganya selama 20 tahun. Dan setelah kita lepaskan dia dari pasungan, kita antar dia ke rumah sakit swasta, rumah sakit milik para suster CIE, namanya Rumah Sakit Santo Antonius Jopu. Di sana dia akan dirawat untuk beberapa waktu, kurang lebih 1 bulan lah dia dirawat di situ. Kenapa dirawat di rumah sakit swasta, Rumah Sakit Santo Antonius Jopu? Bukan karena di sana itu ada poli jiwa, bukan karena di sana itu ada psikiater, tetapi mereka menyediakan obat untuk pasien jiwa dan mereka bersedia untuk merawat pasien tersebut. Merawat apanya? Oke, kelanjutan soal farmakoterapi atau terapi obat atau terapi medis untuk dia tentu, dan mereka bersedia sediakan obat, tapi yang paling penting adalah juga rawat kondisinya, kondisi fisiknya. Itu berarti bukan lagi soal kejiwaannya, karena dia sudah stabil, dan menurut saya dirawat dimanapun, dirawat di rumah juga bisa. Dan kenapa dirawat di rumah sakit Jopu, kenapa bukan di rumah? Ya, ini soal istilahnya itu trauma ya. Keluarga dalam tanda kutip tidak terlalu keras memang, ya boleh saudara ini dilepaskan dari pasungan, tapi kalau bisa, kalau ada peluang ya jangan langsung tinggal bersama kami. Nah, itu artinya trauma namanya itu. Mereka masih agak takut karena sesuatu perilaku yang ditinggalkan oleh pasien ini saat masih puncak-puncak sakitnya dulu 20-an tahun silam. Dan kita bersepakat dengan keluarga untuk dia dirawat di Jopu, dan dalam saat-saat perawatan dalam waktu-waktu ke depan keluarga mengunjunginya, dan ada juga keluarga yang menjaga dia sejak kita antar. Itu bagus untuk pulihnya keluarga dari trauma. Kita kembali ke soal rumah sakit. Sebenarnya saudara kita ini bisa dirawat di rumah sakit umum daerah Ende, dan memang alasan misalnya di rumah sakit Ende itu tidak ada poli jiwa sehingga tidak bisa merawat pasien jiwa. Tapi kalau kita melihat dia bukan pasien jiwa, merawat
soal kondisinya pasca lepas pasung itu memang bukan lagi terkait kejiwaannya, tetapi terkait fisiknya. Kita lepaskan dia kemarin dari pasungan, dia tidak bisa jalan. Itu berarti ada bisa dilakukan fisioterapi lah untuk dia. Tapi untuk saya itu, untuk kami relawan, bukan lagi soal ininya, tetapi soal hilangnya poli jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dulu, bukan dulu sekali, saya kira sampai tahun lalu ada poli jiwa itu. Dan dokternya psikiater itu dari Kupang, rumah sakit bekerja sama dengan psikiater itu, dan setiap bulan saya kira untuk 5 hari berturut-turut psikiater itu melayani pasien jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dan 3 hari lakukan layanan di rumah sakit, 2 harinya dokter itu turun ke puskesmas bersama puskesmas mengunjungi penderita gangguan jiwa untuk diagnosis jenis gangguan jiwanya, jenis sakitnya, dan juga untuk berikan layanan obat. Lalu ketika tahun lalu poli jiwa itu ditiadakan atau tidak ada lagi, ketika tahun lalu tidak ada lagi kerjasama dengan psikiater ini, menurut saya ini sebuah kemunduran, mau kemunduran kecil mau kemunduran besar, tapi intinya ini kemunduran soal pembangunan kesehatan jiwa di Kabupaten Ende. Yang kita harapkan kemarin itu adalah setelah bekerja sama 5 hari sebulan psikiater datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende, justru kita harapkan ada kemajuan. Misalnya dalam 1 bulan dia 2 kali datang ke Ende, itu berarti melayani kurang lebih misalnya 10 hari. Lalu kalau kita harapkan lebih maju lagi ya bisa ada rawat inap jiwa ke depannya. Mestinya berpikirnya harus ke depan, harus maju, tetapi yang terjadi adalah justru putusnya hubungan kerja, putusnya kontrak kerja, dan ini adalah sebuah kemunduran yang justru sangat, khususnya kami para relawan, tidak harapkan, dan tentu juga pasien dan keluarga pasien tidak harapkan putus hubungan itu. Ya, saya masih ingat Direktris Rumah Sakit Umum Daerah Ende mengontak saya beberapa waktu lalu, belum terlalu lama. Ada penderita gangguan jiwa korban penganiayaan warga di jalan, dan saya kurang tahu oleh siapa. Pasien ini diantar ke rumah sakit dan dia dirawat di sana. Direktris tanya kepada saya bagaimana kelanjutan soal perawatan pasien seperti ini. Saya bilang itu sudah benar, dokter, bahwa orang sakit dan warga Kabupaten Ende masuk ke rumah sakit itu, mengakses layanan medis di rumah sakit itu. Tapi kan katanya, tapi kan ini pasien jiwa, kami belum punya poli jiwa. Ya kenapa dulu dihilangkan? Nah itu soalnya, dan mestinya adakan lagi. Ya, oke, ada jawaban lain setelah itu ya, saya tidak mau beritahu teman-teman, tetapi intinya adalah ini adalah tanda kemunduran dari pembangunan layanan kesehatan jiwa di Kabupaten Ende. Kita berharaplah teman-teman, kembali adanya poli jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, bahkan lebih maju lagi ya, akan ada rawat inap jiwa misalnya. Tidak perlu saya kira membangun sebuah rumah sakit khusus, rumah sakit jiwa. Tidak perlu buat ruang rawat inap jiwa jauh dari rumah sakit itu juga, tidak. Saya kira tetap ada di dalam rumah sakit itu, sisihkan 1-2 ruangan untuk pasien jiwa kan lebih bagus. Misalnya kita cukup merawat pasien yang baru kita lepaskan dari pasung sebagai jeda untuk pulihnya keluarga dari trauma, misalnya seperti itu. Demikian juga yang gelandangan psikotik atau ketika terjadi kekerasan pada penderita gangguan jiwa atau kekerasan oleh penderita gangguan jiwa yang juga terancam terpasung atau mengancam keluarga, mengancam warga masyarakat.
Semuanya sebenarnya bisa dilakukan, tapi mungkin kembalinya pada komitmen ya. Komitmen apa? Komitmen politik ya. Komitmen layanan untuk masyarakat yang khusus ya terkait layanan kesehatan jiwa. Sekian teman-teman, kami melanjutkan perjalanan. Doakan agar aman dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Salam sehat jiwa dan salam belum kalah.